membahas seputar mancing, ya. Kadang-kadang jalan-jalan ke kebun. Ini sudah dua hal yang berbeda kesalahannya di sini. Dia promosikan di channel tutorial. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua ya, Faiz Tutorial YouTube. Apa kabar saudara-saudaraku semuanya, para YouTuber pemula ya yang seperti saya ini? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Dan tak lupa juga saya selalu mendoakan diri saya sendiri dan juga kalian semua para YouTuber pemula agar kalian cepat mencapai syarat monetisasi channel dan cepat mendapatkan cuan dari YouTube. Amin. Baik, di video kali ini saya pengen membahas tentang pertanyaan dari teman-teman ya, katanya sudah memakai upload video kok masih sepi ya, katanya masih sepi dan bahkan katanya susah mendapatkan penonton. Jadi saya tuh tanya lagi banyak pertanyaan lah. Namun sebelum saya membahasnya mungkin lebih lanjut, saya bahas lebih detailnya. Alangkah baiknya buat teman-teman yang mungkin baru saja bergabung dengan channel ini atau baru saja menemukan channel ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru ke channel ini, tentunya seputar YouTube teman-teman ya. Baik saudara-saudaraku semua ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-temanku semua yang sudah mensupport saya sejak awal dan sampai sekarang ini ya. Semoga supportan kalian itu menjadi amal buat kalian semua, karena subscribe juga itu kan gratis teman-teman. Baik, saya pengen menanggapi pertanyaan dari saudara kita yang katanya sudah memakai trik upload video ya. Sudah pakai trik upload video tapi belum membuahkan hasil. Tentunya saya di sini bertanya-tanya dong, kenapa kok channelnya itu susah naiknya gitu loh kalau sudah pakai trik upload video ya. Karena seperti yang kita ketahui, trik upload video pun di channel saya ini, lumayan untuk membantu saya teman-teman ya, dengan cara trik 131, baik itu 323, itu sama formasi dengan bola, memang sangat bekerja dengan baik. Tapi ketika kalian itu tidak melakukannya dengan benar teman-temanku ya, itulah mungkin yang akan terjadi pada channel kalian, bukannya malah ramai dan bahkan cenderung tetap jalan di tempat ya teman-teman. Jadi ada beberapa poin yang saya pengen sampaikan, yang saya temukan di channel teman kita ini yang bertanya. Pertama saya perhatikan channelnya itu pagi bahas kedelai, ya, tahu, sore bahas tempe. Jadi tidak satu niche atau tidak sejalan dalam video-videonya, itu tidak satu niche ya, atau tidak satu tema. Itulah makanya kenapa channelnya itu lambat mencari penonton di channelnya itu teman-teman ya. Karena untuk upload video sendiri itu memang kita tetap harus ada kriteria konten kita teman-teman. Yang pertama itu konten kita harus memang menarik, dalam artian di sini menarik itu memang banyak pencarinya ya teman-teman ya. Yang kedua tentunya harus satu tema, tetap ada kategori atau kriteria yang memang harus kita lakukan, karena memang YouTube itu sebetulnya nggak permasalahin masalah konten campur ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk rekomendasinya nanti ini jadi algoritma YouTube juga bingung, saya ini mau rekomendasikan kemana. Kalau misalkan pagi bahasnya tahu, sore bahasnya tempe ya, dalam ibarat kata seperti itu teman-temanku semua. Jadi kita perlu perhatikan. Nah, berikutnya saya tanya beliau, selama ini ada pakai apa aja? Misalkan sub for sub atau beli jam tayang, katanya nggak ada bang. Kalau sub for sub saya nggak ada, cuma saya ada mengasih super thank atau super chat lah, itu ya teman-teman, untuk biar di share di komunitas YouTuber besar. Nah,
sementara inilah letak kesalahannya juga ya. Sementara teman-temanku, channelnya ini membahas seputar mancing ya. Kadang-kadang jalan-jalan ke kebun. Ini sudah dua hal yang berbeda kesalahannya di sini. Dia promosikan di channel tutorial, jadi nggak nyambung teman-teman. Jadi sudah nggak setema. Jadi orang pun mau mengklik punya kamu juga nggak bakalan karena yang mempromosikannya itu channel tutorial seperti channel ini. Makanya nanti yang misalkan saya itu ada rezeki mungkin berkembang pesat channel saya tidak akan mau menerima yang namanya apa namanya untuk di-share ke komunitas kalau misalkan lain tema. Bukan saya pelit, bukan saya itu tidak mau membantu, bukan seperti itu ya. Konteksnya bukan seperti itu. Justru kalau saya mencomot channel kalian, saya promosikan di tab komunitas saya, nantinya malah saya yang menjadi penyebab kerusakan daripada channel kalian semua. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau minta di-share di komunitas, kalian lihat-lihat dulu. Usahakan paling bagus itu kalian minta share komunitas yang memang setema dengan channel YouTube kalian, pembahasannya sama atau istilahnya kontennya pun sama. Misalkan kalian itu kontennya seputar mancing seperti masnya kemarin yang bertanya ya, minta share komunitasnya di komunitas yang apa namanya yang channel seputar mancing. Seperti itu juga kalau kita upload video, kalau kita menguploadnya misalkan konten kita itu seputar mancing ya, kita harus upload dengan YouTuber mancing juga yang besar. Jadi itu nanti akan terkait teman-teman. Ya. Jadi ada beberapa kesalahan yang saya temukan, tapi di sini saya tidak bermaksud untuk menyalahkan, cuman saya kan diminta untuk mengkoreksi ya. Walaupun channel saya pun tidak bagus-bagus amat, cuman kalian perhatikan channel saya itu cuman apa membahas seputar YouTube. Di luar itu nggak ada. Jadi saya masing-masing channel itu teman-teman ya, ada channel saya bahas masalah keuangan, ada ya teman-teman. Faiz Official itu masalah pinjol, kalian bisa cek kalau nggak percaya. Masalah seperti kayak resep-resep masakan ada, Faiz Food Channel ada ya teman-teman ya. Jadi kalau tutorial YouTube saya buka sendiri. Walaupun yang dua ini sudah monet, kenapa saya nggak gabung dengan ini ya pembahasannya? Karena saya tidak mau channel saya itu campur-campur teman-teman. Kalau buat konten-konten kayak seru-seruan, kayak misalkan jalan-jalan, mungkin ke kebun atau ke tempat-tempat wisata, saya ada Rafli Official Vlog ya. Kalian bisa cek dan bantu juga subscribe kalau bisa ya teman-teman. Jadi saya pilah-pilah, mending saya punya banyak channel YouTube, tapi jelas ya. Saya itu jelas di situ saya membahas apa, channel saya itu arahnya kemana. Jadi algoritma YouTube itu juga nantinya akan gampang menentukan arah daripada channel kalian teman-teman. Jadi untuk YouTube mempromosikan channel kalian itu tepat sasaran ya. Jadi itulah pengaruhnya nanti dengan channel kalian antara susah berkembang dan cepat berkembang kalau kita itu membahas yang setema itu kebanyakan lebih cepat berkembang ya teman-temanku ya. Semoga ini dipahami loh ya. Jadi jangan anggap saya di sini itu menggurui kalian. Saya kan namanya diminta oleh Anda yang bertanya untuk sedikit mengkoreksi. Jadi saya beri masukan ya. Katanya sudah dioplos kok nggak mau. Ya ternyata videonya pun sudah campur-campur di situ. Jadi mungkin YouTube bingung. Saya tuh mau promosikan kemana? Ke mancing kah? Atau ke channel jalan-jalannya kah? Jadi seperti itu teman-teman. Jadi algoritma itu membaca bahwasanya channel kalian itu campur-campur. Tapi bukan berarti channel campur ini tidak bisa lolos monetize ya. Channel campur bisa lolos monetize, cuma lebih cenderung itu agak lama berkembangnya karena ada perbedaan minat di situ teman-teman, minat penonton. Saya kasih contoh dulu teman-teman satu ya. Saya kasih contoh misalkan kalian pertama itu mengupload video mancing misalkan. Sangat menarik mendapatkan subscriber yang banyak misalkan sampai 500-an atau bahkan 1000 ya. Nah, berikutnya kalian itu mengupload tentang kalian itu jalan-jalan. Nah, ya tentunya subscriber yang kalian dapatkan dari konten mancing kalian itu tidak
melirik ke konten jalan-jalan kalian, karena memang yang diminati oleh subscriber kalian itu adalah seputar mancing. Itu logikanya, ya. Jadi jangan beranggapan juga kalau misalkan campur-campur itu tidak lolos monet, ya lolos. Cuma ya itu tadi saya jelaskan logikanya seperti itu teman-teman. Untuk berkembangnya itu memang cenderung lambat. Beda halnya, beda cerita kalau kita itu artis, ya. Misal kayak channelnya Mbak Imbong, ya. Artis pun masih satu tema. Walaupun ada sedikit melenceng-melenceng, tapi mereka seorang public figure, banyak yang kenal beliau. Ketika kita lihat di YouTube, tiba-tiba oh ini si ini, misalkan si Baim Wong, atau misalkan Atta Halilintar, atau misalkan si Ray Ricis, pasti kita kenal karena mereka itu public figure. Nah, kalau kita ini artis bukan, YouTuber juga baru-baru mau berkembang, ya sudah kita mau campur-campur semuanya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi banyak faktor yang kita harus perhatikan kalau kita mau berkembang, bukan hanya kita praktekin oplos 131 atau 323, bukan seperti itu aja tuh teman-teman. Jadi konten kita itu perlu diperhatikan juga, ya teman-teman. Jangan sampai kalian bilang, wah saya sudah oplos kok tetap sepi. Tapi kalian tidak memperbaiki video-video kalian. Kalian tidak menjelaskan kemana kalian mau bawa arah channel kalian itu. Apakah ke konten mancing, apakah ke konten jalan-jalan, atau sebaliknya konten, apakah kalian mau bawa ke konten masak atau mau ke konten mukbang. Mukbang sama masak aja sudah dua hal yang sudah sedikit berbeda teman-teman. Kalau dua hal ini, mukbang sama masak, kalian campur, ya ini sudah termasuk konten campur teman-teman, walaupun sama-sama masaknya itu terjadinya makanan dan akhirnya nanti kita makan, tapi dua hal yang berbeda. Jadi bukan hanya asal oplos aja, jadi kita perlu perhatikan tema kita, tema video kita, ya teman-teman, ya kalian perhatikan. Dan juga perhatikan kalau kalian itu mau promosi-promosi, usahakan juga di YouTuber yang memang yang setema dengan channel kalian. Jadi ada kesamaan minat di situ teman-teman, ya. Mungkin dari saya itu aja, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Tutorial YouTube. Sampai jumpa di video-video berikutnya.